Mau ngapain? Mau sampoan pakai air hujan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini aku masih bisa sharing kegiatan aku, keseharian aku ya. Jadi pagi ini sekitar jam 5-an pagi, aku mulai ngeprint karena tadi malam itu ada yang WhatsApp untuk minta diprintin tugas gitu ya. Ini anak SMA. Jadi karena udah malam dan mesin udah mati semua, jadi aku ngeprintnya pagi ini. Dan ini tuh ada kertasnya karena lagi musim hujan ya, lembab, jadi sekali ngeprint itu kertasnya ketarik semua gitu, nggak satu-satu. Jadi makanya ini juga mau aku ganti kertasnya. Aku juga sebetulnya ini sambil ngeberesin belanjaan aku ya, karena ini sebenarnya itu hari Jumat barengan pas aku lagi belanja yang kemarin itu yang buat 4-5 hari gitu. Tapi berhubung aku baru keingetan gitu ya, jadi makanya baru jam 5 ini aku kerjain. Jadi tuh ini filenya dari HP, terus aku pakai Bluetooth gitu, mindahin ke komputer karena HP aku ini satu untuk semua gitu ya, untuk bikin konten, untuk WhatsApp ya, untuk semuanya pokoknya. Nah, saking sering dipakainya, terus ini kayaknya karena panas gitu ya, dia bengkok gitu. Jadi HP aku ini bengkok kondisinya teman-teman. Ada yang ngalamin juga nggak sih? Karena belum punya dananya juga, jadi masih belum diganti. Biarin deh, semoga ini sehat-sehat terus sampai aku punya pengganti barunya. Oke, lanjut. Ini aku udah mandi, terus udah nganter adek Royan juga ke sekolah. Lanjut aku mau jemurin. Mumpung panas ya teman-teman, soalnya di sini kan lagi sering banget hujan gitu. Jadi 4 hari kayaknya aku nggak nyuci, jadi ini bakalan dirapel. Jadi tiap hari nyucinya kalau pas lagi panas gitu ya, karena kan sebelum-sebelumnya itu nggak nyuci, jadi ya udah. Itu juga ada jas hujannya Dek Royan. Dia kemarin habis main hujan-hujanan, tapi herannya dia main hujan-hujanan tapi kepengen pakai jas hujan, jadi nggak apa-apa. Terus ini mau aku pindah, soalnya kan biar nggak kena panas jasnya gitu ya, aku pindah ke sisi sebelahnya yang nggak terlalu kena panas. Emang nggak panas sih karena apa namanya, cuacanya juga nggak terlalu panas gitu, masih mendung gitu. Padahal ini udah jam setengah 9-an ya teman-teman. Jadi ini bagian yang sebelah kiri itu dia nggak kena panas, tapi nggak apa-apa lah ya, lumayan. Yang penting bisa kena angin-anginnya gitu, jadi bisa kering juga. Ini sebenarnya panasnya juga datang dan pergi ya, bisa kelihatan di video. Ini pas lagi kelihatan nongol panasnya, jadi agak cerah gitu ya. Nah, di bagian sisi yang lainnya tuh langsung kelihatan meredup, jadi awannya lagi jalan teman-teman. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, yang penting jangan sampai hujan aja biar bajunya kering. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat kan, dedaunannya itu masih berserakan banyak karena emang hampir tiap hari hujan, jadi yang mau nyapu itu berasa berat gitu ya, karena kan bawahnya itu tanah gitu, jadi kayak nyatu gitu. Jadi biarin dulu, nunggu agak beberapa hari terang baru nanti disapu. Mudah-mudahan sih nggak keduluan sama ibu ya, ibu mertua maksudnya, karena kadang kalau misalnya ibu nggak ada kerjaan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba siang-siang itu nyapuin sampah-sampah daun di belakang ini. Karena itu di samping itu adalah rumah ibu mertua aku ya teman-teman. Jadi emang deket, di satu kotak rumah gitu, rumahnya sebelahan. Sebetulnya ini jemuran yang aluminium itu bisa diangkat-angkat ya, bisa dipindah ke depan. Cuma kalau misalnya lagi siang gini gak enak aja sih dilihat sama orang di depan gitu ya, jadi tetap ini di belakang. Kecuali kalau misalnya pas malam, terus toko kan kalau hujan tutup ya, jadi kalau misalnya ada yang belum kering bisa tetap ditaruh di depan toko gitu, karena kan emang depan rumah toko. Jadi kalau misalnya mau naruh jemuran ya
nggak enak aja dilihat gitu. Makanya ya udah, ini aku kalau nyuci itu nunggu kira-kira kalau cuacanya nggak mendung, nggak berawan banget gitu ya, pas pagi-pagi setelah subuh itu kan kelihatan gitu, nggak gelap banget, makanya aku mulai nyuci. Nah ini alhamdulillah udah selesai jemurnya. Terus lanjut aku mau metikin cabe yang udah merah-merah banget ini ya. Jadi aku khusus metik yang udah merah aja, ini yang oranye aku biarin aja biar di pohonnya. Jadi besok-besok bisa dipetik lagi. Karena aku juga kan nggak banyak-banyak make cabe gitu ya. Jadi ya udah alhamdulillah. Nah ini tuh yang masih oranye aku biarin aja. Nggak make cabe banyak-banyak juga salah satu rezeki ya teman-teman. Jadi pengeluarannya bisa dipangkas gitu, nggak banyak-banyak ngeluarin cabe. Alhamdulillah satu pohon juga bisa bermanfaat banget. Sebetulnya itu waktu itu nanamnya lumayan banyak, cuma yang selamat itu 2 pohon tapi di satu tempat gitu. Terus inilah keadaannya tuh masih berantakan gini. Nah kalau disapu itu berat teman-teman, jadi biarin aja. Nah itu tembok putih itu rumahnya ibu. Oke lanjut, jadi ini sekitar jam 9-an aku mau jemput adik Royan ya, karena hari Jumat itu pulangnya memang jam 9 ya, cepet banget, jadi cuma 2 jam aja. Nah ini itu di depan juga ada ibu-ibu itu lagi nungguin anaknya sekolah di depan rumah ya, jadi depan rumah aku itu persis banget SD. Jadi ya udah kadang-kadang emang pada duduk-duduk di depan toko gitu, nggak apa-apa lah, lumayan biar kelihatan rame tokonya. Ini lagi di sekolahnya Adek Royan dan ternyata ada temennya Adek yang lagi ulang tahun, jadi anak-anak dapat bingkisan snack begini. Alhamdulillah ya, lumayan dapat jajan. Lanjut, habis jemput Adek Royan sekolah, ini aku mulai prepare untuk bikin sayur asem ya teman-teman. Karena sayuran aku lagi banyak stoknya, jadi aku kepengen bikin sayur asem yang bener-bener sayur asem, bukan sayur asem yang bening ya. Sayur asem khas barat deh pokoknya, maksudnya bukan barat luar negeri kayak ya Jawa Barat gitu, Jakarta, Cilacap gitu. Biasanya tuh sayur asemnya tuh sayur asem yang lengkap begini. Cuma berhubung di Probolinggo itu aku hampir kayaknya belum pernah gitu ya nemuin yang namanya daun melinjo gitu yang dijual di tukang sayur tuh, nggak pernah. Jadi aku ini pakai sayur seadanya gitu ya, nggak tahu nyarinya di mana yang namanya daun melinjo sama melinjonya. Karena kalau sayur asem yang biasa dibikin sama emak tuh ada melinjonya, terus ada kacang tanahnya, pokoknya lengkap banget deh. Emang itu dijual di tukang sayur tuh udah satu paket gitu, bungkusan namanya sayur asem. Nah sedangkan di Probolinggo tuh nggak ada, jadi kalau misalnya mau bikin sayur asem yang lengkap ya harus beli sendiri bahan-bahannya gitu ya, bisa per biji gitu, karena nggak ada yang bungkusan namanya sayur asem gitu, nggak ada. Jadi ya udah, ini makanya aku bakalan bikin aja pakai sayur seadanya. Untuk bumbunya itu bawang putih, bawang merah, aku pakai kemiri juga, terus garam sama cabai ini ya. Aku pakai cabai besar sebetulnya, tapi itu bentuknya kecil, bukan cabai rawit ya teman-teman. Terus ini adalah bumbu yang dihalusin, jadi sampai halus gitu nguleknya. Terus untuk tambahannya itu aku pakai terasi juga ini ya, biar nggak lupa. Jadi sayur asem di tempat aku sana tuh pakainya terasi juga biar makin sedep gitu. Untuk cabai merahnya itu sesuaikan selera sih. Aku karena nggak kepengen pedes-pedes biar anak-anak tetap makan, jadi aku pakai yang ukurannya kecil gitu. Untuk bumbu yang lainnya itu aku pakai daun salam, ini aku pakai 3 lembar aja, sama aku juga pakai laos yang udah digeprek. Jadi ini biar makin wangi ya teman-teman. Terus lanjut di sini aku juga bakalan langsung ngerebus air karena ini aku disambi masaknya ya teman-teman, biar cepet karena sudah mau siang gitu, udah waktunya mau makan sebentar lagi. Anak-anak pulang dari sholat Jumat.
Jadi untuk yang pertama ini aku ngerebus jagungnya dulu ya. Itu jagungnya pada ompong, nggak tahu kenapa gitu tumben-tumbenan dapet yang ompong kayak begitu. Lanjut aku juga masukin bumbunya, jangan lupa bekas ulekannya itu dibersihin pakai air dan dimasukkan lagi ke pancinya supaya nggak ada bumbu yang terbuang. Oh iya, di sini aku juga punya asam jawa yang emang tinggal sedikit, jadi tetap aku pakai aja ini sedikit ya. Udah pernah aku pakai juga itu, jadi emang sisaan gitu. Terus aku tambahin juga sama gula jawa 1 buletan gitu ya. Nah, untuk biar asam nanti bakalan aku tambahin juga sama belimbing wuluh ya teman-teman, karena itu kalau cuma pakai sedikit tadi pasti bakalan kurang asam. Tapi sebetulnya emang aku juga bikinnya nggak terlalu asam ya, karena biar anak-anak itu makan. Jadi nanti kalau misalnya aku ngerasa kurang asam, itu tinggal dipenyet aja si belimbing wuluhnya itu, jadi berasakan asamnya. Nah, ini aku juga pakai tambahannya itu ada wortel, kacang panjang, kobis, sama labu siam. Jadi emang adanya begini teman-teman sayurnya. Nggak apa-apa lah ya, yang penting bisa mengobati kerinduan masakan emak gitu ya. Karena emang mau gimana lagi, di sini beda adatnya gitu loh, masakannya juga kan beda. Apalagi Jawa Timur dan Jawa Tengah itu udah jauh beda banget gitu ya. Padahal masih sama-sama Jawa ya, cuma beda Jawa Tengah sama Jawa Timur. Gimana yang kalau beda pulau gitu, maksudnya ke Kalimantan atau ke Sulawesi gitu-gitu, pasti yang merantau begitu bakalan kangen banget sama makanan asli dari daerah asal sebelum mereka merantau. Gimana teman-teman nih, ada yang perantau juga nggak? Ngomong-ngomong soal salah makanan gitu ya, aku juga pernah nih. Jadi waktu itu pas lagi hamilnya Mas Dio, aku tuh kepengen banget yang namanya makan rujak. Kalau di tempat aku, setahu aku ya dari zaman dulu hidup gitu, maksudnya di Jakarta, di Bekasi, di Cilacap, itu yang namanya rujak pasti buah kan. Nah waktu itu aku bilang ke suami tuh gini, "Beh, tolong beliin rujak dong," gitu, kepengen makan rujak. Dan tahu nggak, pas datang itu, yang datang rujak cingur, melompong dong, aku kayak yang shock, bengong gimana, apaan ini gitu. Terus kata suami, ya itu rujak namanya. Lah, kok bukan buah? Terus kata suami itu, kalau di Probolinggo itu mau beli rujak buah itu bilangnya rujak manis atau rujak erok-erok, karena kalau misalnya bilangnya beli rujak ya dapatnya rujak cingur gitu. Ya Allah, kebayang gak sih lagi hamil ngidam gitu pengennya makan rujak buah, datangnya rujak cingur. Ya udah tetap dimakan sih, cuma berasa kayak gimana gitu. Jadi emang ya namanya beda daerah ya, beda penyebutan juga, beda makanannya juga, ya harus pintar-pintar menyesuaikan lah. Tapi makin kesini ya udah makin apa aja dimakan, karena emang sebetulnya aku pemakan segala sih. Nah, ini sayurannya udah masuk semua, jadi bekas-bekasnya aku cuci, cuma nggak pakai sabun ya teman-teman, karena kan memang nggak berminyak gitu, biar hemat air dan juga hemat sabun tentunya ya. Dan ini aku mau tambahin garam dan penyedapnya ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ini rasanya udah pas, udah aku cobain. Dan terakhir aku mau masukin belimbing wuluh sama daun bawangnya. Jadi ini nggak asem-asem banget ya teman-teman. Pokoknya nanti kalau misalnya aku butuh yang asem-asem, itu tinggal aku penyet-penyet aja belimbing wuluhnya supaya sesuai dengan tingkat keasaman yang mau semaunya aku gitu. Udah deh, ini alhamdulillah matang, aku matikan. Lanjut aku mau bikin sambal teman-teman. Jadi kalau sayur asem nggak ada sambelnya tuh berasa kurang banget kan. Jadi di sini aku mau bikin sambal terasi. Untuk sambal terasinya biar cepet, ini bawang putih dan juga cabenya mau aku blender aja ya. Jadi nanti untuk bawang merah dan juga tomatnya itu aku iris, jadi biar nggak terlalu halus banget gitu. Jadi makanya ada sebagian yang nggak aku blender. Udah deh, ini tinggal aku blender, tapi nggak aku liatin prosesnya ya teman-teman, soalnya blenderan aku adanya di ruang makan.
dan nggak bisa di dapur. Di dapur itu colokan itu cuma ada satu dan dipakai untuk sanyo, jadi makanya setiap ruangan itu colokannya cuma satu. Ya udah nggak apa-apa lah ya, bolak-balik. Lanjut aku tumis bawang merahnya dulu sampai wangi, pokoknya kira-kira udah mateng. Lanjut aku masukin bumbu yang tadi di blender ya teman-teman. Nah ini aku nggak pedes-pedes banget juga karena kadang anak-anak itu ikut makan sambel gitu. Terus bekas blenderannya nggak lupa itu aku bersihin pakai air, terus aku tuang lagi ke dalam penggorengan. Jadi emang bener-bener nggak ada yang kebuang, anti mubazir pokoknya. Lanjut ini aku masukin tomatnya, habis itu diaduk-aduk sebentar, terus aku tambahin juga terasi pastinya ya, namanya juga sambal terasi. Ini aku pakai terasi secukupnya aja, dan ini terasinya juga udah aku sangrai ya teman-teman, jadi emang sebetulnya udah mateng gitu. Terus habis itu aku juga mau tambahin gula jawa di sini. Ini satu buletan gitu tadi ya gula jawanya, udah aku iris-iris juga. Dan udah deh, tinggal ditunggu sampai agak sat, terus nanti terakhir tinggal ditambahin sama penyedap rasa sesuai selera. Oh iya, ini aku juga tambahin secukupnya garam ya, biar asin dong, masa nggak ditambahin garam sih. Oke, alhamdulillah ini udah mulai sat juga, mau aku tambahin penyedap ya, aku pakai kaldu ayam, terus udah deh tinggal aku matikan aja kompornya. Ini udah mateng ya alhamdulillah. Nah ini dia teman-teman makan siangnya, alhamdulillah begini aja itu udah bersyukur banget gitu ya. Sayur asem, sambal terasi, sama ini ada sisa dori crispy tadi pagi, jadi ya udah, yang penting anak-anak mau udah makan. Lanjut kalau udah selesai anak-anak baru aku mulai makan juga. Lanjut ini sekitar jam 2-an itu udah mulai mendung lagi teman-teman, jadi aku mau ngangkat baju. Nah ini aku biasanya cara ngangkat baju itu ditumpuk-tumpuk gini ya teman-teman, soalnya aku tuh nggak nyetrika. Jadi yang disetrika itu kayak baju seragam, terus baju koko, pokoknya baju-baju yang emang dipakai untuk kegiatan formal gitu, kayak yang bagus-bagus gitu juga kadang disetrika ya. Kalau untuk baju harian, baju main itu cuma dilipat aja, jadi makanya biar nggak lecek ya udah ini aku ngangkatnya begini, ditumpuk, diangkatnya hati-hati pokoknya nggak diremes gitu biar nggak lecek. Oke, itu sebagian ada juga yang belum kering, jadi aku biarin aja. Nah ini karena masih banyak kerjaan yang lain, jadi sama aku taruh aja dulu di sini. Nanti kalau senggang baru aku lipet-lipetin. Yuk, apa itu? Lu mau ngapain? Mau sampoan pakai air hujan? Ya. Kok sampoan pakai air hujan? Hujannya belum deras sekali. Foto aja. Ngapain di foto? Hah?